Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma badu. Halo, sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup kita. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu cara bijak istri menyelesaikan konflik dan memperkuat pernikahan. Pernikahan, seperti kita tahu, bukanlah sebuah perjalanan yang selalu mulus. Ada saja kerikil kecil, bahkan terkadang batu besar, yang menghadang. Konflik adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Namun, bagaimana kita menyikapinya akan menentukan apakah konflik itu menjadi pemisah atau justru memperkuat hubungan. Sahabatku, mari kita bahas bersama cara-cara bijak bagi seorang istri untuk menyelesaikan konflik sekaligus memperkuat pernikahan. Pertama, tenangkan diri sebelum mengambil tindakan. Saat terjadi konflik, seringkali emosi kita memuncak. Dalam kondisi ini, mengeluarkan kata-kata atau tindakan bisa menjadi bumerang. Oleh karena itu, langkah awal yang bijak adalah menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, beristighfar, dan coba fokus untuk mengontrol emosi. Ingatlah, amarah hanya akan memperburuk keadaan. Jika perlu, ambil waktu sejenak untuk menyendiri dan merenungkan masalah yang terjadi. Kedua, pahami akar masalahnya. Konflik seringkali muncul karena ada sesuatu yang belum terselesaikan atau disalahpahami. Sebagai istri, cobalah untuk memahami akar masalah tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah konflik ini berasal dari kesalahan komunikasi, ekspektasi yang tidak realistis, atau hal lain? Dengan memahami sumbernya, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat dan bijak. Ketiga, komunikasikan dengan hati-hati. Setelah kita memahami akar masalah, langkah berikutnya adalah mengajak suami untuk berbicara dari hati ke hati. Pilih waktu yang tepat, misalnya ketika suasana sudah tenang. Gunakan bahasa yang lembut dan hindari nada menyalahkan. Misalnya, daripada berkata, "Kamu selalu salah," lebih baik katakan, "Aku merasa sedih karena kita sering salah paham. Bagaimana kalau kita coba cari solusi bersama?" Pendekatan ini akan membuka ruang dialog tanpa membuat suami merasa terpojok. Keempat, dengarkan dengan tulus. Komunikasi yang efektif tidak hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan. Ketika suami menyampaikan pendapat atau perasaannya, dengarkan dengan tulus tanpa menyela. Cobalah untuk memahami sudut pandangnya, meskipun mungkin berbeda dengan kita. Tunjukkan bahwa kita menghargai pendapatnya, meskipun belum tentu kita setuju. Kelima, hindari membawa masalah masa lalu. Salah satu hal yang sering memperburuk konflik adalah mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Ini hanya akan menambah beban emosi dan memperbesar masalah. Fokuslah pada solusi untuk masalah yang sedang dihadapi, bukan pada kesalahan yang sudah berlalu. Keenam, jangan biarkan ego menguasai. Sahabatku, salah satu penghalang terbesar dalam menyelesaikan konflik adalah ego. Kita merasa benar dan sulit untuk mengakui kesalahan. Padahal, dalam pernikahan, bukan siapa yang benar atau salah yang penting, tetapi bagaimana hubungan bisa kembali harmonis. Jika memang kita bersalah, jangan ragu untuk meminta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa meredakan banyak ketegangan. Ketujuh, cari solusi bersama. Pernikahan adalah kerjasama antara dua orang. Ketika ada konflik, libatkan suami dalam mencari solusi. Misalnya, jika masalahnya adalah kurangnya waktu berkualitas bersama, diskusikan bagaimana cara mengatasinya. Apakah dengan meluangkan waktu khusus di akhir pekan atau mengurangi aktivitas yang kurang penting? Solusi yang dicari bersama akan lebih mudah dijalankan karena kedua belah pihak merasa terlibat. Kedelapan, jadikan konflik sebagai pelajaran. Setiap konflik pasti membawa pelajaran berharga jika kita mau merenunginya. Setelah masalah selesai, luangkan waktu untuk introspeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Bagaimana cara mencegah masalah serupa di masa depan? Dengan cara ini, konflik tidak hanya terselesaikan,
tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan. Kesembilan, perkuat hubungan dengan kasih sayang. Setelah konflik selesai, jangan lupa untuk mempererat kembali hubungan dengan kasih sayang. Tunjukkan rasa cinta dan perhatian kepada suami. Misalnya, dengan memberikan pelukan hangat, memasak makanan favoritnya, atau sekadar mengucapkan terima kasih karena sudah mau menyelesaikan masalah bersama. Kesepuluh, berdoa kepada Allah. Sahabatku, jangan lupakan kekuatan doa dalam menghadapi konflik rumah tangga. Mintalah petunjuk dan kekuatan kepada Allah agar kita bisa menjadi istri yang bijak dan sabar. Doakan juga agar suami diberikan kelembutan hati dan kebijaksanaan dalam memimpin keluarga. Kita bisa memanjatkan doa seperti, Ya Robbal Alamin, jadikanlah aku istri yang sabar, bijak, dan penuh kasih sayang. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap ujian dalam pernikahan ini. Kesebelas, libatkan pihak ketiga jika diperlukan. Jika konflik sudah terlalu rumit dan sulit diselesaikan berdua, jangan ragu untuk meminta bantuan pihak ketiga. Ini bisa berupa keluarga yang dipercaya, teman dekat, atau bahkan konselor pernikahan. Pastikan pihak yang kita pilih adalah orang yang bijaksana, netral, dan bisa memberikan solusi yang baik. Kedua-belas, rawat hubungan dengan aktivitas bersama. Konflik sering terjadi karena kurangnya waktu berkualitas bersama. Oleh karena itu, cobalah untuk rutin melakukan aktivitas bersama yang menyenangkan. Misalnya, berjalan-jalan, memasak bersama, atau sekadar menonton film di rumah. Momen-momen seperti ini bisa mempererat hubungan dan mengurangi potensi konflik. Ketiga-belas, jaga sikap saling menghormati. Meskipun sedang dalam konflik, jangan pernah melupakan sikap saling menghormati. Hindari kata-kata kasar, nada tinggi, atau sikap merendahkan. Ingatlah, suami adalah pasangan hidup yang harus kita hormati dan cintai. Keempat-belas, evaluasi hubungan secara berkala. Sahabatku, hubungan yang sehat membutuhkan evaluasi. Luangkan waktu secara berkala untuk membicarakan pernikahan kita. Tanyakan pada suami, apa yang bisa aku perbaiki agar hubungan kita lebih baik? Sikap terbuka seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin terus memperbaiki diri. Terakhir, jadikan pernikahan sebagai ladang pahala. Sahabatku, ingatlah bahwa pernikahan adalah ibadah. Setiap usaha kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah amal yang bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, hadapilah setiap konflik dengan sabar dan ikhlas, serta niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Demikianlah, sahabatku, cara bijak istri menyelesaikan konflik dan memperkuat pernikahan. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kita menjadi istri yang lebih baik. Ingatlah, pernikahan yang harmonis membutuhkan usaha, doa, dan kasih sayang dari kedua belah pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.